Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra Fadri dengan NIM 121705512. Saya dari kelas Informatika A angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu bidang bioinformatics, yaitu mengenai Vision Transformer atau VIT Minimum Implementation for Classification. Apa itu VIT Minimum Implementation for Classification? Yaitu sebuah program yang digunakan untuk menugaskan klasifikasi yang melibatkan data visual seperti gambar mikroskopis atau citra dari eksperimen biologi. VIT atau Vision Transformer itu juga dapat diartikan sebagai arsitektur model dalam pembelajaran mesin, terutama digunakan untuk tugas fisik komputer seperti klasifikasi gambar. Sebagai contoh, VIT ini dapat diterapkan pada klasifikasi sel atau organisme berdasarkan citra mikroskopis yang diambil dari eksperimen biologis. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang baru saya sebutkan, yaitu ada representasi visual, di mana VIT ini bermanfaat untuk mengekstrak fitur-fitur yang relevan dari citra sel atau organisme seperti morfologi sel, struktur kromosom, atau karakteristik lainnya. Kemudian ada klasifikasi organisme atau sel. Di sini VIT digunakan untuk melakukan klasifikasi organisme atau sel berdasarkan citra visualnya. Dan yang terakhir itu ada analisis hasil eksperimen biologi. Di sini VIT itu dapat membantu kita dalam menganalisis hasil eksperimen biologi yang melibatkan pengamatan visual. Lalu kemudian di sini saya memiliki salah satu programnya mengenai VIT Minimum Classification menggunakan Python. Jadi langsung aja kita bahas mengenai programnya. Oke, sekarang kita akan membahas langsung masuk ke dalam programnya, yaitu di sini saya menemukan sebuah program Python mengenai VIT Minimum Classification milik salah satu milik seseorang bernama Vincent Michael 089 kalau dari GitHub-nya. Di sini saya menemukan dari website Medium, dan di website Medium itu dia membahas salah satu bioinformatik, dan setelah saya cek di GitHub-nya, beliau banyak membahas mengenai bioinformatik, dan salah satunya itu mengenai VIT Minimum Classification. Pada program Python VIT Minimum Classification ini terdapat 3 kelas utama, yaitu ada kelas Positional Encoding, kemudian ada kelas Token Embedding, dan ada kelas VIT Minimum for Classification. Kita bahas dulu pertama, yaitu kelas Positional Encoding. Jadi kelas ini itu bertanggung jawab untuk menambahkan informasi posisi pada vektor input. Nah, dalam konteks model transformer ini, di mana informasi urutan itu penting, makanya menggunakan positional encoding untuk membantu model dalam memahami posisi relatif setiap elemen dalam urutan. Di sini kita memiliki ada konstruktornya di sini, yaitu init, ada beberapa parameternya, ada self, num hiddens, ada dropout juga, sama ada max length. Num hiddens itu berisi jumlah fitur atau dimensi dari vektor input. Kalau dropout itu adalah persentase dropout yang diterapkan pada output. Nah, kalau max length sendiri ini adalah panjang maksimum urutan atau gambar yang diizinkan. Nah, di defaultnya itu 1200, dan kita menggunakan defaultnya itu 1200. Kemudian juga kalau kita lihat di sini ada def forward. Ini ada fungsi forward yang fungsinya itu untuk menambahkan vektor posisi ke input menggunakan sin dan cos trigonometri. Terus juga di sini ada menggunakan return self dropout. Sini dropoutnya itu untuk mencegah overfitting. Contoh penggunaannya itu misalnya kita membuat objek menggunakan positional encoding, lalu kita isikan parameternya. Misalnya kita mau num hiddensnya itu 512, yaitu kita ingin jumlah dimensi untuk vektor untuk di inputnya itu ada 512 dan dropoutnya itu 0,1. Terus untuk kelas token embedding, kita sekarang masuk ke kelas token embedding, kelas kedua. Di sini di kelas token embedding ini gunanya itu untuk mengkonversi token menjadi vektor embedding. Sering digunakan pada tahap awal model deep learning yang melibatkan pemrosesan teks atau urutan. Di sini kita juga punya konstruktor init. Itu ada beberapa parameter juga. Ada self yang sama yang di awal, kemudian ada vocab size, kemudian ada m size. Di sini vocab size ini adalah ukuran vokabular atau jumlah token yang mungkin. Kalau m size di sini adalah dimensi embedding untuk setiap token. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada fungsi forward lagi ya. Di sini fungsi forward itu untuk mengkonversi token menjadi vektor embedding menggunakan layer embedding ptorch, terus mengalihkan hasilnya dengan akar kuadrat dari m size.
Di sini ada math dikali gitu ya. Nah, lalu ini ada kelas inti di sini, yaitu kelas VIT minimum for classification. Kelas ini tuh menggabungkan dari CNN dan transformer itu untuk tugas klasifikasi gambar. Nah, di sini CNN itu apa? Yaitu encoder convolutional neutral network atau CNN, dan transformer untuk tugas klasifikasi gambar. Prosesnya itu melibatkan ekstraksi fitur spasial menggunakan CNN diikuti dengan transformasi urutan menggunakan transformer. Di sini juga kita ada punya konstruktor. Di sini init ya, sama konstruktor init. Di sini ada banyak parameternya. Ada 6 kelas. 6 kelas ini jumlah kelas yang jumlah kelas output. Ada 6 encoder layers. Di sini tuh jumlah lapisan encoder dalam model transformer. Kemudian ada M-size, ada dimensi embedding yang setelah saya jelaskan tadi. Ada N-head, ini jumlah kepala dalam mekanisme attention multi-head. Kemudian ada TRG vocab size, di sini ukuran vocabulary target. Ada dim feed forward, di sini maksudnya adalah dimensi feed forward layer dalam model transformer. Kemudian ada dropout, presentasi dropout yang diterapkan pada output. Dan di sini juga ada fungsi forward. Di sini fungsi forwardnya itu ada gunanya yaitu untuk meneruskan input gambar melalui encoder CNN, terus menambahkan positional encoding ke hasilnya, meneruskan hasilnya melalui lapisan-lapisan encoder transformer, sama menggunakan linear layer untuk mendapatkan output klasifikasi. Dengan menggabungkan modul-modul ini, kita dapat membuat dan melatih model vision transformer atau VIT untuk tugas klasifikasi gambar menggunakan PyTorch atau PTorch dan PTorch Lighting. Model ini menggabungkan kekuatan konvolusi untuk menangkap fitur spasial dan transformer untuk menangani informasi urutan. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai VIT minimum classification. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.